Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai tata kelola perusahaan. Pengertian tata kelola perusahaan atau GCG. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak dalam suatu perusahaan dalam hal hak dan kewajiban pencapaian keuntungan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap menitik beratkan pada kepentingan semua pihak. Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat aturan untuk mengelola hak dan kewajiban antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya. Manfaat dan tujuan dari penerapan tata kelola perusahaan atau GCG. 1. Meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Peningkatan kepercayaan investor pada perusahaan akan dapat mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk ekspansi. Yang kedua, mengurangi biaya agensi, yaitu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat desentralisasi kekuasaan kepada manajemen. Biaya tersebut dapat berupa kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan akibat penyalahgunaan kekuasaan atau melakukan kesalahan. Yang ketiga, dalam jangka panjang meningkatkan nilai saham perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan di masyarakat umum. Yang keempat, memberikan dukungan dari stakeholders atas keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan, karena biasanya dapat dijamin bahwa mereka juga akan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari segala tindakan dan operasional perusahaan. Baik, selanjutnya tujuan tata kelola perusahaan atau GCG yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan organisasi yang membantu menciptakan manfaat bagi pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, dan merupakan solusi yang sangat baik untuk tantangan organisasi masa depan. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu melindungi hak dan kewajiban pemegang saham dan pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang pertama itu transparansi, yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi penting dan informasi terkait tentang perusahaan. Yang kedua, kemandirian, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu klarifikasi fungsi, implementasi, dan sistem pertanggungjawaban agar dapat mengelola perusahaan secara efektif. Yang keempat, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merupakan kesesuaian pada pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang terakhir, keadilan atau fairness, yaitu kewajaran dan persamaan hak para pemangku kepentingan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian dan hukum yang efektif. Selanjutnya yaitu mekanisme tata kelola perusahaan atau GCG. Pertama ada Dewan Direksi. Jadi Dewan Direksi ini memainkan peran penting dalam perusahaan karena pemisahan peran dari Dewan Direksi memiliki kewenangan yang kuat dalam mengelola seluruh sumber daya perusahaan. Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya perusahaan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini pengawas, yaitu dewan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap direksi dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris lebih memperhatikan fungsi pengawasan atas penerapan kebijakan direksi. Kemudian Komite Audit.
Komite audit berperan penting dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik karena merupakan mata dan telinga komite audit yang mengawasi jalannya pada sebuah perusahaan tersebut. Pembentukan komite audit yang efektif itu merupakan salah satu aspek evaluasi dalam penerapan KICG. Kemudian studi kasus, yaitu yang diambil dengan judul Vector Automotive Corporation. Jadi gambaran ringkas perusahaannya itu Vector Automotive Corporation adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh Gerald A. atau Gary Wigert pada September 1987. Vector bermarkas di Wilmington, California, yaitu satu-satunya produsen mobil sport eksotis yang berbasis di Amerika Serikat. Visi Gary Wigert adalah merancang sebuah mobil dengan teknologi terbaik dalam teknologi aerospace Amerika. Moto perusahaan adalah teknologi aerospace untuk jalan. Perusahaan tersebut merancang sebuah mobil dengan teknologi aerospace terbaik. Model mobil standar Vector adalah W8 Twin Turbo. Merupakan mobil yang super mewah dengan harga $448.000 yang mana pada saat itu menerima pujian dari berbagai majalah otomotif, di mana melakukan penjualan perdana pada September 1990 dan pada bulan Maret 1993 telah menjual sebanyak 13 unit dengan memperkerjakan karyawan sebanyak 45 orang. Tetapi Vector Automotive memiliki volume penjualan yang rendah, sehingga terus melaporkan kerugiannya. Problem dari Vector Automotive Corporation. Jadi problemnya itu Gary yang menjabat sebagai ketua dewan telah melakukan penyelewengan aset perusahaan dan uang prestasi. Kemudian anggota dewan Vector yang kurang efektif dalam menjalankan tugasnya dan kewajiban fidusia dalam perusahaan tidak berjalan dengan baik. Kemudian Gary Wigert tidak menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance. Untuk yang selanjutnya adalah analisis kasus pada Vector Automotive Corporation. Untuk yang pertama, Gary Wigert tidak mencerminkan jiwa pemimpin, seorang ketua dewan, dan tidak menunjukkan manajemen perusahaan yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah Gary, John, Barry, dan Harnett seharusnya tidak terikat hubungan bisnis atau merangkap sebagai konsultan perusahaan, sehingga tidak mempengaruhi penilaian dalam suatu pengambilan keputusan, dan seharusnya mereka sebagai dewan direksi harus bersikap independen dan kompeten. Untuk yang selanjutnya adalah anggota Dewan Vector kurang efektif dalam melakukan kontrol atas kinerja manajemen. Meskipun rekan lama Gary, mereka tetap menjaga independensi, namun kurang responsif dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, kurang tanggap dalam menghadapi sebuah masalah, sehingga ketika permasalahan muncul dengan begitu kompleks baru bertindak. Dan yang selanjutnya adalah kewajiban fidusia telah ditetapkan sejak pembentukan dewan direksi, tetapi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang selanjutnya adalah rekomendasi untuk Vector Automotive Corporation. Untuk yang pertama, perusahaan Vector Automotive Corporation seharusnya juga membentuk komite dewan dan komite audit, di mana komite dewan dan komite audit sudah memiliki tugas masing-masing, yaitu komite dewan bertugas untuk mengawasi kinerja dewan direksi, sedangkan komite audit bertugas untuk mengawasi dan mengaudit pelaporan keuangan pada perusahaan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kinerja dewan agar lebih fokus dalam memahami kondisi yang terjadi dalam perusahaan dan bisa fokus dalam setiap tanggung jawab dan tugas yang dimilikinya agar meminimalisir terjadinya fraud atau kecurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.